Pasti kalian semua udah tidak asing lagi dengan yang namanya lagu Nina Bobo atau lagu penghantar tidur ketika kalian masih kecil. Nah, jadi maksud dan tujuan kita di video ini saya akan membahas tentang sejarah lagu Nina Bobo yang sangat menyeramkan. Seperti apa itu? Simak yang berikut ini. Musik memang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Saya yakin, pasti Anda selalu mendengarkan lagu setiap harinya kan? Kadang, Anda memutar sebuah lagu sesuai dengan mood Anda hari itu, atau Anda sengaja memutar lagu tertentu untuk membantu Anda jadi fresh kembali dan relax. Atau mungkin juga dalam perjalanan pulang ke rumah, Anda mendengar musik yang diputar dalam angkot atau bis yang Anda tumpangi. Nah, terbuktikan bagaimana musik selalu menemani Anda setiap harinya tanpa Anda sadari. Lalu, apa Anda tipe yang selalu mendengarkan musik untuk bisa tidur? Kalau ingat lagu pengantar tidur atau lullaby, pasti Anda akan ingat dengan lagu Nina Bobo. Lagu yang suka dinyanyikan orang tua kita saat menidurkan kita semasa kecil. Dengan lirik yang sederhana, lagu ini mudah diingat dan secara turun-temurun selalu kita nyanyikan. Tanpa tahu sejarah lagu Nina Bobo itu sendiri, apakah Nina itu nama anak seseorang yang menciptakan lagu ini? Ataukah yang lainnya? Terdapat beberapa versi tentang lagu Nina Bobo yang melegenda ini. Berikut saya akan mengulas asal-usul lagu pengantar tidur yang ternyata konon katanya ada cerita mistis di balik lagu ini. Yang pertama adalah versi Helenina. Versi pertama dari asal-usul lagu pengantar tidur Nina Bobo ini katanya bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki satu orang anak perempuan bernama Helenina yang merupakan campuran Belanda Jawa. Sang ayah kelahiran Belanda bernama Van Rotsnik, ibunya wanita Jawa bernama Mustika. Helenina atau yang dipanggil Nina memiliki masalah kesulitan tidur, maka Mustika selalu bersenandung setiap malam untuk menidurkan Nina, dan Nina pun jadi ketergantungan dengan senandung pengantar tidur dari ibunya. Atas saran dari ayahnya, sang ibu menciptakan liriknya dan tidak bersenandung lagi. Lirik lagunya sama seperti yang kita ketahui sekarang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Setiap malam, ibunya selalu menyanyikan lagu tersebut, hingga pada suatu waktu, Nina sakit parah lalu meninggal dunia. Nina meninggal pada umurnya yang masih 6 tahun, dan meninggalkan kesedihan yang mendalam pada orang tuanya. Pada suatu malam, ayahnya Nina menemukan Mustika sang ibu sedang menyanyikan lagu pengantar tidur yang biasa dia nyanyikan untuk Nina. Mustika bercerita kalau dia selalu mendengar suara Nina menangis minta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Maka, setiap malam, walaupun anaknya sudah meninggal dunia, sang ibu terus menyanyikan lagu itu sampai akhirnya dia juga meninggal dunia. Setelah Mustika meninggal dunia, giliran Van Rotsnik yang dihantui oleh anaknya sendiri yang meminta dinyanyikan lagu pengantar tidur Nina Bobo yang selalu dinyanyikan oleh ibunya itu. Hal ini membuat pikiran Van Rotsnik menjadi terganggu dan dia pun mulai menyanyikan lagu Nina Bobo berulang-ulang hingga dia meninggal dunia. Konon katanya, kalau kita menyanyikan lagu Nina Bobo untuk menidurkan anak kita, arwah Nina datang dan membuat anak kita tidur terlelap. Yang kedua adalah versi Nina Mitch. Sejarah lagu Nina Bobo yang lainnya bercerita tentang seorang gadis yang bernama Nina Mitch. Dia berasal dari keluarga musisi Belanda yang ingin mengembangkan karirnya di Indonesia. Semuanya berawal dari suatu malam ketika hujan deras disertai petir. Nina tiba-tiba berubah menjadi seperti bukan dirinya. Dia menjerit-jerit, badannya melipat lentur seperti sedang kayang, dan mengumpat seperti kesurupan. Kejadian mengerikan ini terjadi setiap malam dan membuat seluruh keluarga kebingungan. Ibunya Nina sangat sedih melihat kejadian ini karena Nina harus diikat atau dipasung supaya tidak melukai dirinya yang setiap harinya semakin kurus dan pucat. Keadaannya yang menjadi tidak normal ini membuat ayahnya tidak kuat melihatnya dan kembali ke negaranya, meninggalkan Nina dan ibunya. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika satu persatu pembantu pun pergi karena ketakutan. Jadi dalam rumah yang makin tak terurus itu, hanya tinggal Nina yang masih terkunci di kamarnya dan ibunya.
Pada suatu malam, Nina tidak lagi menjerit-jerit seperti malam biasanya. Ning dan ibunya yang penasaran mengintip kamar Nina. Dia melihat Nina duduk di atas tempat tidurnya sambil menangis. Malam itu, ibunya seperti melihat Nina, anaknya yang sebenarnya. Walaupun penampilan Nina menyeramkan, mata menghitam, rambut berantakan, pucat, ibunya kemudian masuk dan memeluk Nina yang sedang menangis. Nina meminta ibunya menyanyikan lagu pengantar tidur untuknya karena dia sudah sangat lelah. Diiringi dengan nyanyian ibunya, Nina bubu, oh Nina bubu, kalau tidak bubu digigit nyamuk. Nina pun tertidur dan akhirnya dia pun tertidur dalam dan tidak terbangun lagi, alias meninggal dunia. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah versi Wikipedia. Yang terakhir bersumber dari Wikipedia yang mengatakan kalau lagu ini memang berasal dari Indonesia, Menina Bubukan, yang berarti menyanyikan lagu untuk menidurkan. Lagu Nina Bubu ini tidak mengacu pada sebuah nama Nina dan Bubu, berasal dari bahasa Cina yang artinya tidur. Lagu ini pun terkenal di Belanda karena dipopulerkan oleh Anneke Grönloh dan Witeke van Dort. Masih ada yang mau menyanyikan lagu Nina Bubu malam ini? Memang terdengar sedikit menyeramkan kalau membaca asal-usul dari lagu ini. Namun, semoga Anda dapat mengambil sisi positifnya saja karena cerita ini masih bisa dibilang mitos belaka. Kebenaran dari semuanya ini memang masih menjadi misteri. Belum ada fakta yang pasti dari mana lagu pengantar tidur itu berasal. Bagaimana kalau selama ini Nina yang ada pada cerita di atas memang selalu muncul ketika kita menyanyikannya? Cukup menyeramkan, bukan? Sekali lagi, pembahasan ini hanya mitos yang belum jelas kepastiannya. Semoga dapat menambah wawasan Anda ya. Apabila Anda mempunyai informasi lain tentang sejarah lagu Nina Bubu ini, silahkan berbagi pada kolom komentar di bawah.